Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran jurnalistik. Baik, hari ini kita akan mempelajari unsur-unsur dan jenis laporan perjalanan. Materi jurnalistik ini diperuntukkan untuk peserta didik kelas 10 bahasa 1-4 dan 10 IPS 3 SMA Santa Familia Wayenakeng. Baik, yang pertama akan kita pelajari di sini adalah unsur-unsur laporan perjalanan. Di sini dikatakan bahwa laporan perjalanan memiliki unsur-unsur yang harus diperhatikan. Unsur-unsur tersebut adalah 5W dan 1H. Apa sajakah 5W dan 1H ini? Mari kita bahas bersama. Unsur-unsur laporan perjalanan. Yang pertama itu ada unsur what atau apa. Perjalanan apa yang dilakukan atau apa yang menarik selama kalian melakukan perjalanan. Yang kedua adalah unsur who atau siapa saja yang melakukan perjalanan. Siapa saja rekan selama kalian melakukan perjalanan tersebut itu masuk dalam unsur who. Yang ketiga adalah unsur why atau mengapa. Mengapa melakukan perjalanan di tempat tersebut? Itu ada alasannya mengapa perjalanan dilakukan di tempat tersebut atau mengapa kalian memilih tempat tersebut. Ini masuk pada latar belakang kegiatan perjalanan yang kalian lakukan itu. Baik, yang keempat di sini ada when atau kapan perjalanan itu dilakukan. Ini mencakup waktu, bisa tanggal, hari kalian melakukan perjalanan tersebut. Baik, sini yang kelima ada where atau di mana perjalanan akan dilakukan. Yang keenam atau yang terakhir ada how. Bagaimana suasana di tempat melakukan perjalanan, bagaimana perasaan kalian atau bagaimanakah proses kegiatan kalian dari awal sampai akhir perjalanan itu. Baik, berikutnya, menurut Juhara, laporan perjalanan dapat berisi hal-hal berikut. Yang pertama itu tempat yang dikunjungi. Misalnya kalian melakukan studi banding ke Tokyo. Tempat yang dikunjungi yakni Tokyo. Yang kedua, ada waktu melakukan kunjungan, misalnya pada bulan Desember. Yang ketiga, bagaimana keadaan, yakni suhu dan cuaca di sana. Saat kalian pergi bulan Desember, berarti suhu di sana itu sangat rendah dan cuacanya sangat dingin. Itu kalian deskripsikan dalam laporan perjalanan. Yang keempat itu fasilitas apa saja yang ada di tempat tersebut. Baik, karena kalian pergi bulan Desember juga, di sana itu sedang bersalju. Mungkin saja fasilitas yang kalian temui selama melakukan perjalanan itu ada fasilitas jet ski atau ada fasilitas pemandian air panas dan lain sebagainya. Baik, yang kelima di sini, apa hal yang menarik dari tempat yang dikunjungi? Hal yang menarik, mungkin kalian bisa melihat bunga sakura yang hanya ada di Jepang, atau kalian bisa melihat kimono yang dipakai oleh orang Jepang, atau kalau kalian pergi ke Universitas Tokyo-nya, kalian melihat bangunannya yang unik, yang kokoh, atau perpustakaannya yang unik, itu bisa kalian jabarkan dalam laporan perjalanan. Baik, yang keenam, kapan kunjungan tersebut dilaksanakan? Kapan? Pada bulan Desember, tanggal berapa? Itu kalian jelaskan. Terus, yang ketujuh di sini bagaimana bisa mencapai tempat tersebut. Misalnya kalian naik pesawat dari Indonesia atau dari Jakarta menuju ke Tokyo, tapi kalian harus transit dulu di Singapura, baru kalian melakukan perjalanan dengan pesawat lanjutan ke Tokyo. Baik, yang terakhir atau yang kedelapan di sini, manfaat apa yang diperoleh dari kunjungan tersebut? Apa yang kalian peroleh? Misalnya pengetahuan atau
perasaan baru begitu kalian, rasa penasaran kalian terhadap Tokyo itu terjawab. Eh, Kalian bisa merasakan langsung tinggal atau bertemu dengan orang-orang di Tokyo atau bisa merasakan langsung sistem pendidikan yang ada di sana. Itu tergantung dari kalian sendiri, apa saja manfaat yang kalian peroleh selama melakukan perjalanan tersebut. Baik, kita masuk pada jenis-jenis laporan. Di sini yang pertama ada laporan lisan, yakni laporan yang disampaikan secara lisan kepada orang, baik dengan tatap muka, lewat telepon, wawancara, dan sebagainya. Selain laporan lisan, ada juga laporan tulisan, yakni laporan yang disampaikan secara lengkap, yang biasanya ditulis atau dibuat dalam bentuk tulisan. Baik, sementara menurut isinya, laporan dibagi menjadi yang pertama, laporan peristiwa, yakni laporan yang menyajikan tentang proses atau keadaan berlangsungnya sebuah peristiwa. Laporan ini dapat diolah melalui unsur 5W plus 1H, tetapi dimuat dalam bentuk deskriptif, misalnya surat kabar, majalah, dan sebagainya. Baik, di sini bisa kita lihat bahwa laporan berita juga memiliki unsur 5W dan 1H. Apakah yang membedakannya dengan laporan perjalanan? Di sini bisa kita lihat bahwa laporan berita itu dimuat dalam bentuk deskriptif, sementara laporan perjalanan biasanya dimuat dalam bentuk naratif kronologis. Seperti itu, lebih ke cerita, bukan ke kejadian, bukan deskriptif kejadian, tetapi lebih ke kronologis cerita. Makanya orang sering mengatakan bahwa laporan perjalanan itu tidak beda jauh dengan cerpen atau cerita pengalaman seperti itu. Baik, berikutnya ada laporan diskusi. Di sini dijelaskan, laporan diskusi disebut juga notulen atau laporan diskusi disebut juga notulen adalah laporan yang menyajikan mengenai jalannya diskusi. Jadi biasanya selama rapat atau diskusi itu ada notulen atau orang yang mencatat hasil diskusi. Dia itu mendengarkan hasil diskusi dari awal hingga akhir dan mencatat hal-hal penting apa saja yang muncul dalam sebuah diskusi atau rapat. Nanti hal-hal penting itu dia tuangkan dalam suatu bentuk laporan yang disebut laporan diskusi. Baik, berikutnya ada laporan kegiatan. Di sini laporan kegiatan dijelaskan sebagai laporan mengenai kegiatan yang telah berlangsung. Contohnya kegiatan OSIS, laporan kegiatan PKL, laporan kegiatan pramuka, dan lain sebagainya. Misalnya di sini ibu pernah melakukan kegiatan PKL. Apa saja yang ibu lakukan dari awal mendaftar ke sekolah PKL atau kelas apa saja yang ibu ajar, materi apa saja yang ibu berikan kepada siswa-siswa ibu, RPP apa saja yang ibu buat, itu ibu tuangkan dalam laporan PKL ini. Atau misalnya kalian melakukan kegiatan OSIS, kalian mulai dari cara mencari dana atau mencari kegiatan yang akan kalian lakukan, panitia-panitianya itu kalian tuangkan dalam laporan kegiatan OSIS atau laporan kegiatan kalian itu. Baik, berikutnya ada laporan perjalanan. Seperti yang kalian tahu, di sini laporan perjalanan adalah laporan yang disusun secara naratif dan kronologis yang berisikan pengalaman dari penulis selama melakukan suatu perjalanan.
Baik, bisa kalian lihat di sini, laporan perjalanan lebih ke naratif dan kronologis, sementara laporan peristiwa di sini lebih condong ke dalam bentuk deskriptif. Baik, berikutnya ada laporan penelitian. Laporan penelitian yakni laporan yang berisi mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan. Biasanya laporan penelitian ini dimuat dalam bentuk skripsi, tesis, dan lain sebagainya. Misalnya ibu melakukan penelitian kepada hasil belajar peserta didik. Hasil belajar bahasa Indonesia kalian tentang teks anekdot. Apa saja yang menjadi hambatan-hambatan sehingga kalian mendapat nilai rendah selama mempelajari teks anekdot. Itu ibu teliti dan ibu mencari solusi yang terbaik untuk menjawab kendala-kendala yang kalian alami tersebut. Nah, seperti itu. Baik, di sini ada bentuk laporan perjalanan. Seperti yang kalian tahu, atau seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bentuk laporan perjalanan di sini ada 5, yakni yang pertama itu perjalanan wisata, yang kedua perjalanan dinas, yang ketiga studi banding, dan yang keempat kunjungan kekerabatan, dan yang terakhir di sini ada petualang. Baik, Ibu kira Ibu sudah jelaskan bentuk laporan perjalanan ini. Kalian bisa melihat materi sebelumnya. Dan sekian untuk materi hari ini. Tapi sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin menjelaskan cara kalian mengerjakan tugas laporan perjalanan bagian 2 nanti. Baik, kita lihat bersama tugasnya. Baik, di sini ada 2 nomor. Yang pertama, carilah masing-masing contoh laporan wisata, laporan perjalanan dinas, laporan studi banding, laporan kunjungan kekerabatan, dan laporan petualang. Gunakanlah fasilitas internet yang kalian punya dan kirimkan hasil screenshot dari pencarian kalian. Jadi di sini kalian harus mencari masing-masing satu. Contoh laporan perjalanan wisata itu apa? Kalian screenshot, kalian cari di Google, kalian screenshot. Terus laporan perjalanan dinasnya itu apa? Kalian screenshot terus kalian kirimkan ke ibu. Jadi nanti ibu terima ada 5 contoh laporan di sini masing-masing. Bisa kalian gunakan fasilitas internet yang kalian punya atau misalnya ada kalian temukan di majalah, itu juga bisa. Lebih baik juga. Bisa kalian fotokan dan kirimkan ke ibu. Jangan lupa masing-masing satu. Yang kedua di sini ada tugas. Pilihlah salah satu bentuk laporan perjalanan untuk dianalisis. Kemudian, analisislah unsur-unsur yang terdapat pada laporan perjalanan tersebut. Jadi di sini kalian diminta untuk memilih salah satu. Bisa saja laporan perjalanan wisata. Kalian memilih laporan perjalanan wisata untuk dianalisis unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya itu apa saja? Bisa kalian lihat pada materi sebelumnya tadi. Baik, Ibu harap kalian mengerti apa yang Ibu katakan hari ini. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa tugas dikumpulkan tepat waktu. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar, selamat berproses, dan selamat bertumbuh.